Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanah, guru pengampu bahasa Indonesia kelas 9. Di sini saya akan memberikan materi struktur teks pidato persuasif. Maka yang perlu diperhatikan oleh Nanda sekalian, siapkan buku paket, buku tulis, dan alat penunjang lainnya. Baik, langsung saja, dan inilah materinya. Semangat! Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita ke materinya. Silakan kalian simak dengan baik. Bahasa Indonesia kelas 9. Oke, kalian sudah memiliki buku ini bukan? Kalau belum, maksud saya, silakan kalian join ke temannya atau kalian perhatikan dengan baik presentasi ini. Insya Allah saya akan terangkan secara detail. Materi pertama, struktur teks pidato persuasif. Silakan kalian buka buku paketnya, halaman 52. Struktur teks pidato persuasif. Tujuan pembelajarannya, Nanda sekalian atau peserta didik dapat menelaah dan menguraikan struktur teks pidato persuasif dengan permasalahan aktual yang didengar dan dibaca, serta berperilaku disiplin dan tanggung jawab dalam observasi dan berargumentasi. Jadi intinya, peserta didik dapat menelaah atau menguraikan dari suatu teks pidato persuasif yang dibaca atau yang didengar. Maksudnya apa, isinya apa, dan tujuannya apa dari teks pidato persuasif yang dibaca dan didengar atau didengar. Oke, perhatikan atau simak video ini dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya, kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangannya tentara Jepang. Para saudara sebangsa dan setanah air, kalau jadi Hindu, jangan jadi orang India. Kalau jadi Islam, jangan jadi orang Arab. Kalau jadi Kristen, jangan jadi orang Yahudi. Tetaplah jadi orang Nusantara dengan adat budaya Nusantara yang kaya raya ini. Ingat, wahai saudara-saudara, musuh yang terberat itu adalah rakyat sendiri. Rakyat yang mabuk akan budaya luar, yang kecanduan agama, yang rela membunuh bangsa sendiri demi menegakkan budaya asing. Jangan mau diperbudak oleh semua itu. Tetaplah bersatu padu membangun negeri ini tanpa pertumpahan darah. Hai anakku, simpan segala yang kau tahu. Jangan ceritakan berita dan sakitku kepada rakyat. Biarkan aku menjadi korban asal Indonesia tetap bersatu. Ini aku lakukan demi persatuan, kesatuan, dan keutuhan bangsa. Jadikan ceritaku ini sebagai saksi bahwa kekuasaan presiden sekalipun ada batasnya. Karena kekuasaan dan kekuatan langsung ada di tangan rakyat. Dan di atas segala-galanya adalah kuasa Tuhan yang Maha Esa. Merdeka!
Baik, saya terangkan pengertian teks pidato persuasif. Saya terangkan filosofinya. Pidato persuasif adalah bagian dari eksposisi. Seperti telah dipelajari sebelumnya, waktu kalian kelas 8, bahwa eksposisi digunakan untuk meyakinkan pembaca atau pendengar dengan menyajikan argumen dari satu sudut pandang. Dengan mengambil satu sudut pandang dan membuktikan kebenarannya, kita bertujuan meyakinkan orang lain untuk melihat suatu persoalan hanya dari sisi itu. Pidato persuasif mengimbau atau mengajak masyarakat untuk berbuat sesuatu hal yang berguna bagi kehidupan. Pidato persuasif merupakan satu di antara cara menggerakkan masyarakat untuk berbuat lebih baik dan lebih kreatif. Jadi, pidato persuasif adalah mengajak, mempengaruhi, dan mengimbau pendengarnya untuk melakukan hal yang dianggap bermanfaat bagi kepentingan bersama. Saya ulangi lagi pengertiannya. Pidato persuasif adalah mengajak, mempengaruhi, dan menghimbau pendengarnya untuk melakukan hal yang dianggap bermanfaat bagi kepentingan bersama. Struktur teks pidato persuasif. Kalian buka halaman 52. Struktur teks pidato persuasif ada 3. Yang pertama pembukaan, yang kedua isi, yang ketiga penutup. Pembukaan. Pembukaan teks pidato terdiri atas 3 bagian, yaitu salam pembuka, ucapan penghormatan, dan ucapan syukur. Salam pembuka. Jika semuanya muslim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika secara umum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ucapan penghormatan. Ucapan penghormatan dalam sebuah pidato biasanya dilakukan dengan menyebutkan orang yang dianggap lebih tinggi jabatannya yang terlebih dahulu, dan kemudian seterusnya sampai berada pada jabatan yang paling bawah. Contohnya, yang terhormat Kepala SMP Nurul Jadid, yang terhormat Dewan Guru beserta staf TU yang saya hormati, dan anak-anakku yang saya banggakan. Ucapan syukur. Ucapan syukur biasanya dibacakan karena rasa syukur sang orator atau pembaca pidato terhadap Tuhan karena dirinya dan para tamu bisa diberikan kesehatan dan kesempatan untuk dapat berkumpul dan menghadiri acara pidato tersebut. Contohnya, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena di pagi hari ini kita diberikan kesempatan untuk berkumpul dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang dalam hal apapun. Contoh di buku paketnya dilihat di halaman 53. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa atas nikmat dan karunia-Nya, sehingga kita bisa berkumpul bersama di tempat ini dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Oke ya. Lanjut ke isi pidato. Isi pidato merupakan bagian yang paling penting karena dalam isi ini mengandung inti dari sesuatu yang akan disampaikan dan dibicarakan. Pada bagian ini,
Sang orator akan menjelaskan secara detail dan jelas mengenai apa yang disampaikan kepada para pendengar. Bagian isi pidato dibagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama, arahan. Bagian kedua, gagasan. Bagian ketiga, saran. Arahan, petunjuk untuk melaksanakan sesuatu. Contoh, ayo jaga kebersihan agar kita selalu sehat. Gagasan, hasil pemikiran atau ide dari orator. Contoh, menurut pendapat saya itu sangat baik karena untuk kesehatan kita. Saran, solusi yang ditujukan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Contoh, untuk itu kalian harus selalu menjaga kebersihan dimanapun Anda berada, agar keadaan di sini selalu asri. Ingat itu. Untuk selanjutnya, dari struktur teks pidato yang terakhir adalah penutup pidato. Penutup pidato adalah akhir dari sebuah pidato. Pidato yang baik biasanya berisi hal-hal berikut. Kesimpulan. Kesimpulan secara ringkas dari materi yang dijelaskan. Contohnya, hadirin yang saya hormati, tentunya bangsa ini tidak ingin generasi mudanya lemah dan moralnya hancur. Bangsa ini mengharapkan tunas-tunas muda yang kuat, berakhlak baik. Kita harus memulainya dari sekarang, saat usia kita mulai memasuki masa remaja. Kita dapat memulainya dengan bergaul sehat dan menjalin hubungan sesama remaja, dengan memahami batas-batas yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Dengan demikian, niscaya kita akan menjadi remaja yang siap menyongsong masa depan dengan ceria. Selanjutnya, permintaan maaf. Permintaan maaf kepada pendengar jika ada salah dalam berkata dan juga menyinggung pembaca. Contohnya, hadirin yang saya hormati, demikianlah pidato dari saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Salam penutup. Salam penutup agar terlihat berkesan bagi audiennya. Tidak apa-apa diberi pantun atau syair atau lain sebagainya. Contohnya, burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjut ke soalnya ya. Kerjakan tugas berikut secara individu. Langkah-langkahnya: 1. Baca dan cermati teks pidato persuasif yang berjudul Problematika Remaja dari buku paket halaman 53. Yang kedua, bertolak dari teks tersebut, telaalah struktur teks dengan menggunakan bahasamu sendiri. Soalnya ya. 3. Jelaskan isi pidato tersebut. A. Apa yang disampaikan orator pada bagian pembukaan? B. Apa saja gagasan pokok yang disampaikan orator pada bagian isi? C. Apa yang disampaikan orator pada bagian penutup? Saya ulangi lagi. A. Apa yang disampaikan orator pada bagian pembukaan?
B. Apa saja gagasan pokok yang disampaikan orator pada bagian isi? C. Apa yang disampaikan orator pada bagian penutup? Format penilaiannya, masing-masing soal, itu soalnya ada 3 soal ya. Jadi masing-masing soal mendapatkan, jika benar atau baik semuanya jawabannya, persoalnya mendapat skor 4. Penghitungannya, jumlah skor yang diperoleh dibagi jumlah skor maksimal. Baik, cukup sekian materi yang sudah saya sampaikan. Semoga kalian memahami dan maafkan jika terjadi kesalahan dalam proses presentasi saya atau penjelasan saya. Mohon dimaklumi dan tetap semangat kalian ya, meskipun pembelajaran daring seperti ini. Tetap sehat, tetap semangat. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.